Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini aku akan mengambil permintaan dari kolom komentar, yaitu tentang pernikahan. Jadi bagaimana kehidupan kamu setelah masa pernikahan, hubungan dengan mertua, dengan anak, dan keberkahan di pernikahan itu sendiri. Kalau aku mungkin bisa, akan aku screenshot ya yang minta di sini. Tapi ini general reading ya, jadi bisa buat siapapun yang tertarik untuk ngeklik video ini. Berarti readingnya buat kamu. Dan kalau video ini rame, akan aku buat versi pilih kartunya. Tapi kalau nggak rame ya sudah, ini ya hasilnya buat kamu. Dan kalau kamu pingin hasil reading yang lebih personal, lebih resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Ada Six of Cups. Diawali dengan kartu yang sangat manis ya. Ada The Sun. Oh, ada sih. Jadi jangan khawatir, kamu akan diberkahi dengan anak. The Lovers. Oke. Three of Wands. Oke, mungkin ini sedikit menjawab apa ya? Bagaimana kondisi situasi pernikahan kamu lah setelah kamu menikah, kehidupan pernikahan kamu akan seperti apa. Kalau aku lihat di sini manis banget kok. Jadi pasangan kamu nanti, terlepas kamu laki-laki atau perempuan, akan saling memberikan keberkahannya. Kalau pihak laki-laki, dia akan bekerja keras atau mungkin bekerja cerdas untuk memberikan ya nafkah, kebahagiaan dari kerja kerasnya. Kalau pihak perempuannya yang mendoakan, memberikan kenyamanan, ketenangan, terlepas nanti si perempuan ini apakah akan bekerja atau tidak, tapi sinergi itu benar-benar membawa banyak keberkahan di pernikahan ini. Jadi aminin. Dan yang kedua di sini manis ya, antara memang kamu yang manis, romantis, atau pasangan kamu yang seperti itu, tapi akan ada banyak momen romantis. Bahkan setelah kamu dan dia punya anak pun, yang mana biasanya kalau punya anak memang waktunya anak gitu ya. Tapi nanti kamu dan dia kan tetap punya waktu. Kalau sudah agak gede nih anaknya, udah umur ya di atas 2 tahun, adalah masa dimana kamu bisa nitipin anak kalian nanti ke mertua atau ke orang tua kamu, dan nanti kamu dan pasangan kamu kayak honeymoon lagi, mungkin semalam 2 malam di hotel yang di kota yang sama, atau mungkin liburan kemana yang kayak gitulah, atau keluar sekedar ke mall berdua aja, kayak gitu juga ada banget nih momennya. Jadi tetap menjadi pasangan yang solid walaupun sudah punya anak. Dan ya kemungkinannya akan diberkahi dengan seorang anak, atau mungkin lebih dari seorang anak gitu ya. Yang aku lihat karakternya di sini ya seperti The Sun, memberikan kebahagiaan di pernikahan kamu dan dia. Jadi membawa keberkahan yang baru, optimisme di kamu dan dia, semakin semangat untuk bekerja, semakin semangat untuk belajar parenting, semakin semangat untuk kalau perempuan ya masak yang enak-enak buat anaknya, kayak gitulah. Jadi belajar hal-hal yang baru. Jadi anak kamu ini mengajarkan hal yang baru, sekaligus kamu juga mengajarkan berbagai hal ke anak kamu nanti gitu. Ini mana sih? Dan kalau aku lihat juga di sini sebenarnya antara kamu dan dia baik-baik aja ya. Jadi kemungkinan di sini memang kamu menikah dengan orang yang tepat. Jadi di sini nggak cuma sekedar ya sudahlah umurku sudah 35, aku menikah dengan siapapun aja, nggak kayak gitu. Tapi berapapun usia kamu menikah nanti, kamu bener-bener sudah menentukan dan melihat dan menyelidiki si calon kamu ini seperti apa orangnya. Apakah dia pekerja keras ataukah pemalas? Apakah dia memang bisa dipercaya ataukah dia ada track record selingkuh? Apakah dia lembut, tenang, berkata-kata, bersikap, ataukah dia abusive, kasar gitu ya? Bagaimana penerimaan keluarganya ke kamu? Apakah sangat hangat ataukah nggak peduli gitu ya? Jadi itu semua sudah kamu perhatikan, kamu simpulkan, akhirnya kamu setuju menikah sama dia. Termasuk tentang finansial, tentang hutang piutang, itu sudah sangat dibicarakan kamu dan dia. Makanya di sini sama-sama punya tujuan yang sama di pernikahan ini. Nggak cuma sebagai pasangan yang romantis, tapi aku lihat sebagai sahabat ya. Kalau kartu The Lovers, aku selalu melihat pasangan yang juga menjadi sahabat, saling menerima di saat suka dan duka, sehat dan sakit, di saat lagi salah satunya down, yang satu melindungi, memberi semangat, yang satunya lagi sedih, yang satunya memberi semangat, kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa di sini emang berapapun usia menikah kamu dan dia sama-sama sudah sangat dewasa dalam menentukan tujuan kita kemana, mau punya anak berapa, tinggal di mana, pengelolaan keuangannya bagaimana, itu sudah dibicarakan jauh sebelum menikah bahkan. Makanya di sini jangan ngerasa tabu untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Jangan sampai ini jadi gini ya, aku punya beberapa klien yang dia baru tahu bahwa ternyata pasangannya itu calon suaminya dan keluarga pihak suami itu kayak punya hutang yang gede gitu loh, puluhan juta.
Yang mana ketika sudah merencanakan menikah, kayak si klienku ini, si perempuan ini diminta itu untuk ikut serta juga membayar hutang gitu loh. Jadi jangan sampai kamu nanti begitu. Jadi pastikan kamu mengerti betul lah seperti apa dia dan keluarganya. Itu penting banget ya gitu. Dan di sini juga ada date, jangan takut dengan kartu ini ya. Ini kartu mengenai transformasi atau perubahan. Jadi ya namanya pernikahan, aku nggak bilang semuanya akan mulus, akan ada aja lah ujian-ujiannya, masalah-masalahnya. Tapi di sini aku lihat kamu dan pasangan kamu adalah pasangan yang tidak kalau sudah selesai masalahnya sudah selesai. Kalau sudah saling minta maaf ya memaafkan, nggak diungkit-ungkit lagi gitu loh. Karena kadang salah satu racun pernikahan adalah ketika ada sebuah masalah lama diungkit-ungkit terus, kamu dulu begini, itu malah jadi racun gitu loh. Nah, kamu di sini pinter sama dia. Jadi yang sudah selesai ya selesai. Masalahnya selesai, sudah saling memaafkan, sudah belajar mengenai yang itu, jangan diulangi lagi. Nah, itu kamu dan dia. Jadi mengerti bahwa ujian pasti ada, tapi gimana kekompakan kamu dan dia, lebih ke itu sih. Ya. Ada Four of Cups, Two of Swords, ada Nine of Wands. Jadi di sini kalau sekarang memang kamu sedang dalam kondisi frustrasi atau pesimis tentang pernikahan, maka sembuhkan dulu luka hati kamu. Kamu bener-bener harus menancapkan di mindset kamu, aku akan terus bilang sama kamu, menikahlah dengan orang yang tepat, yang emang kamu sudah tahu segala-galanya tentang dia, setidaknya lah karakternya, apakah dia pemarah, apakah dia lembut, apakah keluarganya baik sama kamu, apakah dia ada indikasi morotin duit kamu atau mungkin memanipulasi kamu. Aku kan sudah berjanji menikahi kamu, ya udah kamu harus mau bobo sama aku. Itu manipulasi. Kalau kamu nggak mau, itu bentuk manipulasi. Jadi ya kalau kamu menolak ya bilang tidak, mohon maaf saya tidak mau, seperti itu. Ya, jadi pastikan kamu menikah di saat mental kamu sudah siap. Bukan karena terpaksa, bukan karena terpaksa menyenangkan orang tua, bukan karena terpaksa mengejar usia, itu enggak. Tapi karena emang benar-benar kamu sudah siap dan kamu sudah selesai dengan segala pertikaian di masa lalu, dengan segala pertikaian di hati dan kepala kamu. Jadi benar-benar sudah tenang ketika menikah. Karena kalau kamu dalam kondisi nggak tenang, kamu akan sulit menarik energi dia yang seserius dan semanis ini sama kamu gitu. Aku belum melihat ya mengenai mertua jujur, tapi mudah-mudahan di kartu selanjutnya akan kelihatan. Nah, kalau kamu nanya apa sih Kak hal menarik tentang aku yang membuat dia setia atau mungkin bersedia menikahi kamu gitu ya. Aduh, lompat sendiri dia. Nggak tahu ini rambut kamu. Rambut kamu yang sangat cantik. Terlepas kamu di sini pakai hijab atau tidak, tapi sepertinya kalau kamu pakai hijab dia akan, oh kamu begini kalau nggak pakai hijab setelah menikah gitu lah, kayak wah ternyata kamu semakin cantik gitu. Atau kalau kamu di sini nggak pakai hijab ya dia emang dari awal tuh suka dengan mungkin bentuk rambut kamu atau mungkin potongannya atau mungkin warnanya atau mungkin wanginya. Pokoknya di sini dia suka untuk ngelus-ngelus rambut kamu. Jadi ketika lagi momen dusel-dusel atau momen manja-manja, dia tuh suka kayak oh sayang gitu. Manis ya, aminin aja. Kamu sangat amazing. Jadi di sini kamu tuh pinter menceritakan sesuatu, menceritakan sebuah kejadian. Terutama kalau kamu cewek ya, cewek kan suka cerita banyak gitu ya. Nah, dia di sini nggak akan bosen-bosen mendengarkan cerita kamu, karena kamu tuh pencerita yang baik. Dan di sini kamu bisa bijak lah ketika menceritakan sesuatu, itu menyenangkan tapi juga nggak kayak gosip atau gibah gitu loh. Jadi dia seneng aja mendengarkan impian-impian kamu. Ketika kamu menceritakan keresahan di hati kamu, dia tuh bisa menangkapnya gitu dengan baik. Kamu sangat bisa dipercaya. Jadi di sini dia bisa percaya bahwa bersama dengan kamu kalian akan menjadi pasangan yang kompak. Bersama dengan kamu kalian akan menjadi pasangan yang sangat bisa diandalkan, menjadi orang tua yang hebat, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan akan menjadi masa depan kamu ya. Dan di sini dia suka dengan gaya berpakaian kamu, atau mungkin kalau kamu cewek ya, kamu perempuan, gaya make up kamu, parfum yang kamu pakai itu kayak cantik aja gitu ngelihatnya dari atas sampai bawah tuh proporsional gitu lah ya. Kemudian aku pengen lihat hal-hal lainnya di sini. Aku belum melihat tentang mertua, cuma di sini aku pengen pesan aja buat kamu ya. Ini yang aku lakukan dulu di zaman-zaman kuliah. Aku tuh sudah mendoakan gitu loh. Tuhan, semoga nanti suamiku begini, mertuaku semoga begini, yang manis-manis, yang baik-baik. Nah, alhamdulillah terwujud gitu.
Jadi aku menikah dengan seseorang yang aku punya mertuaku tuh baik banget gitu loh. Bahkan lebih baik dari apa yang aku doakan. Jadi mulai sekarang kamu jangan hanya mendoakan calon suami atau calon istri kamu aja, tapi lengkap doakan juga dengan semoga nanti dapat mertua yang baik, yang pengertian, yang sayang, yang apa gitu. Jadi mulai menabung berdoa tentang pasangan dan juga sekeluarga-keluarganya. Nah, aku juga pengen lihat nih beberapa poin lainnya tentang pernikahan kamu dan dia. Bisa pesan semesta atau mungkin tentang hal-hal lainnya. Coba aku mau lihat. Kamu adalah cahaya. Jadi di sini dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang nanti kalian berdua akan sama-sama menjadi cahaya gitu loh. Jadi ketika kamu lagi ada masalah, dia akan hadir, membantu kamu, mendukung kamu, support kamu, meluk kamu. Dan di sini juga dia akan meyakinkan bahwa kamu akan aman bersama dengan dia. Kamu akan nyaman bersama dengan dia. Aman dari finansial, aman dari cuaca buruk alias kalian punya rumah yang nyaman, aman dari apapun lah di sini. Pokoknya kamu akan aman sama dia. Kamu bisa percaya sama dia bahwa dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Kamu nggak akan takut di dekat dia, alias dia nggak abusive, nggak kasar gitu, lembut gitu perlakuannya kepada kamu. Aminin. Dan beruang itu kan nyaman ya kalau dipeluk, kalau bentuknya boneka kan nyaman ya dipeluk. Mudah-mudahan dia akan juga menjadi orang yang akan membuat kamu nyaman. Butterfly ini sebenarnya mengenai transformasi juga. Jadi kupu-kupu berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, terbang tinggi. Jadi di sini mudah-mudahan pernikahan ini akan membuka pintu rezeki, mendekatkan impian kamu, mendekatkan impian dia, dan mendekatkan impian kalian bersama. Jadi sebagai individu kalian kan kamu punya impian apa, dia apa, terwujud gitu. Karena saling mendukung dan juga impian di pernikahan ini apa gitu terwujud juga. Jadi aminin aja di sini. Ya, terbang tinggi gitu antara kamu dan dia. Iya, di sini dia akan menservis atau mungkin lebih tepatnya melayani kamu dengan bagus sih. Dalam artian gini, terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya. Dan kalau kamu laki-laki, semoga ini menjadi peran kamu nanti ya. Jadi kayak ngasih yang terbaik ke kamu. Skincare terbaik buat kamu, tempat tidur ternyaman buat kalian bobok nanti, rumah yang nyaman, dapur yang nyaman kalau kamu suka masak. Sayang, aku pengen kursus baking, pengen kursus menghias kue gitu ya. Oke sayang, ini uangnya, sok weh gitu. Kamu bahagia, sok silakan kursus. Nah, nanti buatin aku kue ya gitu. Jadi dia akan ngasih yang terbaik sih, akan sangat-sangat mengusahakan ngasih yang terbaik buat kamu. Gitu. Jadi mulai sekarang tugas kamu rawat diri kamu yang baik, layani diri kamu yang baik supaya nanti dia nggak bingung bagaimana cara dia melayani dan membahagiakan kamu, karena kamu sudah punya standarnya mulai dari sekarang gitu. Si turtle di sini, aku rasa segala hal tentang pilihan ya. Jadi nanti pernikahan kamu dan dia ini juga akan memberi banyak pilihan lah. Mau tinggal di kota mana, apakah membersamai orang tua ataukah tinggal pisah, semuanya tanggung jawab kamu dan dia. Pada akhirnya kamu dan dia harus belajar bahwa ini pernikahan bersama, berarti keputusan harus dibicarakan berdua. Dua-duanya harus sepakat. Dan kadang ada ketidaksepakatan yang akan membuat kamu dan dia belajar untuk saling menghargai lah. Dan mungkin juga menemukan kesepakatan terbaik dan bertanggung jawab penuh pada apa yang sudah menjadi kesepakatan kamu dan dia gitu ya. Nah, aku mau melihat keberkahan apa aja yang datang di pernikahan kamu dan dia selain anak tadi ya. Aku tidak akan lihat satu, mana 2. Oke, lanjut. Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat deh, yang kelima. Oke. Ada tulip, kamu dan dia sama-sama pasangan yang punya passion. Passion itu macam-macam ya, bisa gairah yang arahnya lebih kepada keintiman, bisa juga di sini sesuatu yang berhubungan dengan impian, cita-cita, saling mendukung. Jadi makanya kenapa tadi aku bilang impian kamu dan dia akan sama-sama terwujud. Karena saling mendukung gitu dalam bentuk apapun. Jadi di sini aku rasa kamu nggak akan bosan sih di pernikahan kamu ini. Belajar terus sesuatu yang baru. Pengalaman-pengalaman baru. Ada berpersetia di sini. Menunggu sebuah berita, paket atau surat. Jadi di sini mungkin surat yang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis.
atau sertifikat rumah. Aminin di sini. Jadi ini sebuah kabar baik atau mungkin keberkahan dalam bentuk yang berhubungan dengan surat perjanjian atau surat yang berhubungan dengan kekuatan hukum gitu ya. Ada table di sini ya. Kamu dan dia sama-sama saling bekerja keras, saling bekerja cerdas untuk ya membangun pernikahan ini. Karena kalau nggak sama-sama kompak, ya susah ya gitu. Ada tower ya. Pondasinya kokoh. Jadi kamu dan dia sama-sama mengerti untuk pernikahan itu harus ada finansial yang bagus, kestabilan emosi, restu keluarga, kemantapan peran sebagai suami istri dan peran sebagai kamu orang tua nanti ya, sebagai orang tua dari anak-anak kalian nanti. Jadi pondasi itu harus kokoh, kamu dan dia sama-sama kokoh. Dan di sini makanya kenapa sukses dengan usaha. Jadi ini nggak sukses yang datang begitu aja, ini dengan usaha yang bersama-sama. Ditambah dengan doa, makin TOP lagi gitu ya. Jadi tower, jadi menara yang setinggi apapun akan kuat. Karena pondasinya udah kuat, walaupun diterpa angin, badai, kilat, dia akan tetap kokoh. Karena sudah dari awal sudah kokoh gitu di sini. Tidak akan mudah hancur, tergoncang-goncang gitu ya. Ada tinta yang tumpah di sini. Masalah akan ada, aku kan nggak masalah akan ada, tapi kalian berdua akan selalu menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya, di sini Tuhan akan bantu, semesta akan bantu, dan mungkin juga akan ada orang-orang yang bantu. Jadi nanti kalau kamu dapat bantuan dari orang-orang, situasi, ya terima aja, itu bantuan dari Tuhan untuk pernikahan kamu dan dia. Dalam bentuk apapun lah itu, bentuk dukungan, curhat dan sebagainya. Jadi itu yang bisa aku lihat, dan di sini aku pengen kasih ciri-ciri jodoh kamu ya. Ciri-ciri suami atau istri kamu nanti seperti apa? Suka pakai baju yang agak formal ya. Kalau perempuan suka pakai dress, kalau laki-laki kayaknya suka pakai kemeja-kemeja gitu deh. Sangat menata penampilan dengan baik sekali. Hobi fotografi atau mungkin memang bidang pekerjaannya berhubungan dengan foto, atau mungkin dia seorang model, bisa juga. Pekerja keras banget. Jadi sekarang atau nanti ketika kamu dan dia bersama, jangan kaget kalau dia sering lembur. Atau mungkin kalau dia kerja dengan bule atau mungkin orang dari negara lain yang jam waktunya beda ya, itu bisa aja dia sampai begadang-begadang gitu, menyesuaikan zona waktu di perusahaan di negara lain itu. Di sini dia sangat concern dengan berat badan, atau mungkin nanti akan ada momen dimana dia ingin menurunkan berat badan gitu loh, menjaga kesehatan lebih baik bersama dengan kamu. Ini bisa aja dia punya bisnis yang berhubungan dengan kopi atau kafe, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya kenangan di sebuah kafe juga bisa. Dia di sini bisa aja punya hobi mengkoleksi action figure, ya kayak Gundam gitu-gitulah, yang action kecil-kecil itu. Nah di sini kelihatannya memang kamu dan dia adalah jodoh ya. Ini mudah-mudahan soulmate, atau mungkin memang pasangan yang di kehidupan ini dikasih keberkahan, pertemuan yang saling mengindahkan. Jadi pertemuan yang arahnya lebih kepada happy ever after gitu ya, happy selama-lamanya, aminin. Di sini dia sangat ceria, sangat bisa menjaga emosi dengan baik. Jadi kalaupun dia lagi bete, dia tetap menunjukkan aku baik-baik aja gitu. Di sini dia kelihatannya suka dengan situasi outdoor ya. Lingkungan-lingkungan yang alami, hutan, pantai, gunung gitu. Di sini bisa aja dia suka sesuatu yang berhubungan dengan manga, komik-komik Jepang atau webtoon yang begitu-begitu. Kelihatannya dia suka, atau mungkin pekerjaan dia berhubungan dengan komik-komik ya atau manga. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Aquarius, Taurus, Cancer, Sagittarius, Virgo, Leo. Unsur nama kamu atau dia, A, G, P, G, Q, J, V, T, W, R, L, F. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 2, 4, 31, 10, 4, 29, 8, 28, 1, dan 22. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai pernikahan kamu nanti. Kalau ada banyak hal positifnya, klaim energinya, dan semoga nanti akan terjadi di masa depan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.